Oke, kita sama-sama buka di dalam Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya untuk mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dari ayat ini kita temukan bahwa kalau kita mau berbahagia, kita harus meneliti dan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa bahagia itu sebenarnya pilihan. Ada pepatah bilang gini, tidak salah kita terlahir dari keluarga yang miskin. Tapi yang salah, setelah kita mati pun masih tetap miskin. Tidak salah kita terlahir dari keluarga yang susah. Yang salah sampai mati kita masih susah. Nah, berarti ada pilihan ya. Jadi bahagia itu pilihan. Kalau kita belajar dari ayat ini tadi, Yakobus 1 ayat 25, bahwa kalau kita mau bahagia, teliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna waktu saya cari artinya di bahasa aslinya itu firman Tuhan. Saya mengerti betul arti meneliti. Waktu saya tamat kuliah, itu tugas akhir saya membuat program kamus bahasa Karo. Jadi itu semua kamus itu terjadi karena banyak rumus-rumus di situ diketik. Jadi kalau misalnya ada satu huruf saja atau satu angka saja yang salah atau kurang, itu program tidak akan jalan. Jadi itu betul-betul harus diteliti, dibaca, di-enter, nggak jalan juga, nggak berfungsi. Berarti ada yang error, ada yang rusak. Jadi harus benar-benar diteliti. Untuk meneliti, yang pertama kita harus baca dulu itu rumus. Jadi untuk meneliti firman Tuhan, yang pertama kita harus baca firman Tuhan. Saya kasih ilustrasi gini. Tuhan udah kasih kita jalan ya. Kalau mau bahagia, teliti firman Tuhan. Saya kasih misalnya begini. Kalau ke kanan itu ke ujung Sampun. Kalau ke kiri ke Brastagi. Kita buatlah bahagia itu jalannya ke ujung Sampun. Tuhan bilang, kalau kamu mau bahagia, jalannya ke ujung Sampun. Kalau kamu nggak mau bahagia, jalannya ke Brastagi. Firman Tuhan bilang, kalau kamu mau bahagia, teliti firman Tuhan. Berarti jalan udah dikasih. Kalau kita mau bahagia, kita tinggal jalan ke ujung Sampun. Firman Tuhan bilang, kalau kamu mau bahagia, baca firman Tuhan, teliti firman Tuhan. Pertanyaan saya, siapa di antara jemaat jujur yang hari ini sudah baca firman Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ada ya. Siapa yang minggu ini jemaat Tuhan ada baca firman Tuhan? Sendiri saat teduh di rumah. Oke, ada, tapi masih kecil sekali. Bapak Ibu, gini. Firman Tuhan bilang kalau mau bahagia jalan ke ujung Sampun. Kalau mau bahagia teliti firman Tuhan. Mungkinkah kita bahagia kalau kita jalan tidak ke jalan lewat bahagia? Bukankah kita semua ini sedang ada dalam satu ilusi, satu khayalan, satu hal yang gak mungkin? Kita pingin bahagia, tapi jalan kita selalu ke Brastagi. Tuhan bilang jalannya ke sana anakku. Iya Tuhan, iya. Tuhan bilang kalau kamu mau bahagia anakku, baca firman Tuhan. Iya, gak sempat aku Tuhan. Itu artinya kita sedang berjalan di jalan satu yang ilusi. Gak masuk, gak mungkin. Jadi gak mungkin kita berbahagia kalau kita nggak mau teliti, kalau kita nggak mau baca firman Tuhan. Jadi hari ini kami sebagai hamba Tuhan di tempat ini, kami rindu kita semuanya bahagia, amin. Jalannya ke ujung Sampun, jalannya baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan.
Kalau saudara nggak baca firman Tuhan, nggak renungkan firman Tuhan, nggak ada cara lain. Nggak mungkin berbahagia. Tadi lagu kita bilang, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita itu seperti lilin, kecil. Kalau gelap kita jalan, itu hanya bisa melihat mungkin radius 1 atau 2 meter. Kecil. Kenapa firman Tuhan nggak bilang, firman-Mu lampu sorot bagiku? Itu kan lebih terang, ya kan? Lebih jauh pandangannya. Kenapa? Karena Tuhan rindu tiap langkah kita. Kita selalu baca firman Tuhan. Tiap langkah baca firman Tuhan. Tiap langkah baca firman Tuhan. Oke, kira-kira Bapak Ibu siapa yang pernah beli handphone baru? Mungkin ada di antara kita yang pernah beli handphone baru ya. Kira-kira kalau kita beli handphone baru, apa yang ada di dalam kotak handphone itu? Charger, headset ya untuk telinga, buku pedoman, kartu garansi, ada buku manual, ada baterai. Saudara, waktu kita beli handphone, semahal apapun handphone itu, semurah apapun handphone itu, pasti di dalam ada buku panduan, manual book. Kira-kira untuk apa manual book itu ada diselipkan di dalam handphone? Untuk petunjuk pemakaian, supaya kita bisa memaksimalkan semuanya yang ada di handphone itu. Supaya kita baca ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Ini semuanya bisa berfungsi kalau kita baca buku manualnya. Tapi kalau kerjaan kita, handphone kita 29 miliar, tapi gunanya cuma kita pakai nelpon dan SMS. Pakai handphone yang 200 ribu aja juga bisa kan? Kalau hanya nelpon dan SMS. Kenapa nggak bisa maksimal? Karena kita nggak baca buku manual. Nah, sama sering sekali kita bilang gini, kita nggak baca buku manual. Udahlah, udah tahunya aku itu semua. Padahal di dalam dibilang jangan seperti ini. Jangan dekat api, jangan dekat air, jangan kena keringat, jangan panas. Datang kita saking keren-kerennya kita beli pula pembungkusnya yang karet itu ya, kita bungkus, kita tinggal di Medan, udah nggak dibungkus juga panas handphone itu, supaya cantik kita bungkus pula, jadi panas handphonenya, jadi lama kelamaan rusak. Handphone apa ini? Belum 1 tahun udah rusak, karena kita nggak baca buku panduannya. Buku panduan bilang handphone ini udah diciptakan, udah maksimal, nggak perlu lagi ditambah-tambah. Jadi karena kita tambah, kita bungkus, jadi panas, cepat rusak. Lalu kita bilang lah handphone apa ini, nggak beres ini. Padahal siapa yang salah? Kita, karena kita nggak baca buku panduannya. Bapak Ibu, sama dengan hidup kita. Handphone ini diciptakan mahal, penciptanya buat buku manual supaya pembeli dia bisa baca buku ini dan handphone ini bisa digunakan maksimal. Sama dengan hidup kita, Tuhan ciptakan kita. Tuhan mau kita berfungsi. Semuanya aplikasi yang ada di dalam kehidupan kita itu bisa berfungsi. Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan kasih manual booknya, yaitu firman Tuhan, Alkitab. Makanya Tuhan bilang, baca Alkitab, teliti nak, supaya kamu tahu kami itu luar biasa. Datang kita laku sempat, ngom kuteh, jago ngaku. Makanya hidup kita cuma bisa nelpon sama SMS. Makanya baca firman Tuhan. Tuhan ciptakan kita supaya kita maksimal, maka Dia kasih buku panduan. Banyak orang karena nggak baca firman Tuhan, sikit-sikit disalahkan Tuhan. Tuhan ini tidak melindungi aku. Tuhan ini nggak sayang sama aku. Padahal Tuhan udah bilang, firman Tuhan baca. Bukan hanya baca, tadi firman Tuhan juga jelas bilang bahwa lakukan ya. Nih, sungguh-sungguh melakukannya. Kalau kita udah baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, itu nggak cukup. Tapi kita harus melakukannya. Ada orang yang terlalu rohani.
tapi tidak melakukan firman Tuhan. Kesenggol sedikit, haleluya, haleluya, haleluya. Kelihatan rohani. Apa-apa sedikit, haleluya. Apa kabar? Shalom. Ngomong udah rohani. Udah makan belum? Hosana. Nggak nyambung. Ada orang yang kelihatannya rohani tapi tidak melakukan firman Tuhan. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan yang akan berbahagia. Ada firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21 bilang, bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang apa? Melakukan kehendak Bapakku, melakukan firman Tuhan. Hanya orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan yang berbahagia. Karena kita cuma di gereja ini cuma 2 jamnya seminggu. Setelah itu saudara ke rumah, itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak belajar teliti firman Tuhan, kita nggak akan bisa menjadi orang yang berbahagia. Kita sering sekali gini, seperti yang tadi lah. Kita mau bahagia tapi jalan kita terus ke Brastagi. Kita mau bahagia tapi kita nggak pernah baca firman Tuhan. Nggak bisa, ilusi. Di dunia ini, di Alkitab ini penuh dengan hukum-hukum. Sama dengan hidup kita. Kita mau sehat, tapi kadang cara hidup kita nggak sehat. Kalau manusia itu ada 3 hal yang kalau mau sehat, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. 1, makanan. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, istirahat. Itu perlu kita perhatikan kalau kita mau sehat. Biasanya makanan yang sehat itu kurang enak. Biasanya seperti itu, makanan yang sehat kurang enak. Dan biasanya makanan yang enak kurang sehat. Tapi banyak orang Kristen lebih memilih makanan yang enak. Tapi anehnya kita makan makanan yang gak sehat, makanan yang enak, tapi kita maunya sehat. Maunya berbahagia. Udah gitu maunya gak kena penyakit. Itu maunya saudara. Tapi di dunia ini kita harus hidup dengan hukum-hukum. Salah satunya hukum yang Tuhan ciptakan, Tuhan kasih kita Alkitab. Untuk kita baca, untuk kita teliti supaya kita bisa hidup dalam hukum-hukum itu. Ada orang yang udah kolesterolnya tinggi, tapi makan babi itu kuat. Temannya ingatkan, udah jangan lagi makan babi. Nggak apa-apanya, di dalam nama Yesus semuanya pasti aman. Kita tengking ini babi. Sebelum kita makan kita doakan dalam nama Yesus, roh-roh kolesterol keluar. Itu kolesterol tetap di situ. Yang keluar itu cuma ludah saudara. Kalau Tuhan bilang, kalau mau hidup sehat, jaga kesehatanmu. Kalau kita nggak jaga, Tuhan nggak bisa tolong. Hanya yang melakukan firman Tuhan yang Tuhan bisa tolong. Satu kali ada seorang bapak. Ini bapak udah gemuk sekali. Kolesterolnya tinggi, kuat makan babi, kuat makan durian, kuat merokok, hidupnya gak sehat lah. Sampai akhirnya dia harus opname. Setelah diopname, akhirnya dia udah kritis. Dokter cuma bilang gini, Pak, kalau bapak mau masih hidup panjang, jaga kesehatan Pak. Mulai hari ini bapak keluar nanti dari rumah sakit, gak boleh lagi makan binatang misalnya babi, kambing yang kolesterolnya tinggi. Bapak cuma bisa makan sayur-sayuran, bapak cuma bisa makan binatang-binatang yang berenang, ikan gitu ya. Bapak hanya bisa makan binatang-binatang yang terbang. Paham Pak? Paham. Setelah itu dia pulang ke rumah, dia susah karena kesukaannya BPK. Waduh, aku gak bisa lagi makan BPK. Aku harus makan binatang-binatang yang berenang. Dia udah mulai pusing. Dia udah mulai susah. Sampai akhirnya
Setelah sebulan dia keluar dari rumah sakit, dokternya datangin dia ke rumah. Dia bilang, "Bapak di mana, Bu?" Katanya sama ibu istrinya. "Itu lagi di belakang, Pak, lagi di kolam renang." Wah, ini dokter dengar si bapak lagi di kolam renang. Dokternya senang. Oh, berarti ini si bapak, berarti dia mau belajar hidup sehat. Dia mulai berolahraga, berenang di belakang katanya. Ternyata waktu dokter ini sampai ke belakang, saudara tahu apa yang dia lihat? Dia lihat bapak itu di dalam kolam renang sedang mengajar seekor babi berenang. "Ayo berenang kau, berenang kau, berenang kau." Ngerti maksudnya? Bilang kiri kanan, yang salah itu kamu bukan babi, bilang. Kita harus berubah. Kita harus kalau mau sehat, kita harus berubah. Kalau kita mau sehat, ya olahraga. Siapa di sini yang dalam seminggu ini 1 kali saja olahraga? Angkat tangan. Tuh. Ilusi Bapak Ibu, kita bisa bahagia, ilusi, nggak mungkin. Makan aja nggak sehat, olahraga juga enggak. Ayolah kita usahakan 1 kali dalam seminggu olahraga. Mau nggak Bapak Ibu hari ini kita bertobat masal? Sama-sama kita bertobat, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya bicarakan ini karena itu tadi, kita sering sekali mengharapkan sesuatu hal yang nggak mungkin sebenarnya. Kita mau berbahagia tapi jalan kita nggak membaca firman Tuhan, itu sesuatu hal yang nggak mungkin. Kita bilang misalnya, "Tuhan, kenapa Tuhan nggak lindungi aku?" Misalnya kita jatuh naik sepeda, "Tuhan, kenapa Tuhan nggak lindungi aku?" Kita yang nggak hati-hati. Udah gitu, "Tuhan, kenapa hidupku susah? Makan pun susah kali kurasa." Pelitnya kita bukan main. Ya nggak hidup dengan sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang tabur sedikit, dapat sedikit. Nggak pernah nabur, ya susah makan. Itu sudah hukum Bapak Ibu. Jadi itu sebabnya firman Tuhan bilang, aku udah kasih firman, teliti. Nah hari ini saya singgung lagi tentang rokok. Kira-kira merokok itu sehat nggak? Saya udah tahu jawabannya, pasti saudara jawab nggak sehat. Karena di bungkus rokok itu pun udah ada yang tertulis, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, hipotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Udah tahu kita semua merokok itu nggak baik. Saya juga tahu merokok itu nggak baik. Tapi berapa banyak kita masih merokok? Saya nggak bilang, Bapak Ibu harus berhenti merokok kalau jadi jemaat di sini. Enggak. Saya tahu untuk memberhentikan itu juga susah. Tapi saya rindu, sebagai hamba Tuhan saya punya kerinduan. Buat semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih merokok. Punyalah satu visi, nanti tahun segini aku pasti berhenti merokok. Harus punya seperti itu. Kalau memang mau hidup sehat. Sekarang peringatan rokok itu lebih keras lagi. Merokok membunuhmu. Udah gak bilang lagi menyebabkan kanker ini. Merokok membunuhmu. Kalau di luar negeri itu rokok-rokok bungkusnya pun ini gambar-gambar orang kena kanker lah, kena paru-parunya bocor. Jadi orang beli rokok itu gambar-gambarnya udah seram gitu. Ini juga kalau dulu dari dulu di luar negeri itu udah jelas seperti ini. Smoke can kill you. Rokok itu akan membunuhmu. Sekarang di Indonesia mulai ikut-ikutan ya. Rokok dapat membunuh. Merokok itu tidak baik, tapi kita harus punya visi. Ya, aku mau kurang-kurangi merokok. Aku mau hidup sehat. Karena aku mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ada kesaksian satu pendeta, dia bilang gini, ada jemaatnya kuat kali merokok. Tapi waktu itu istrinya datangin pendeta, "Pak, suami saya udah gini, mau gak Bapak datang ke rumah sakit berdoa?" Pendetanya berdoa kepada Bapak ini. "Dalam nama Yesus, segala penyakit-penyakit kami cabut, kami tolak dalam nama Yesus. Amin." Lalu sebelum pulang, pendetanya ini mulai ingat tentang wanita yang pelacur di Alkitab. Kan Yesus bilang, "Pergilah dan jangan berbuat lagi." Lalu pendeta itu juga bilang, "Pak, nanti kalau sembuh jangan merokok lagi." Sudah Pak? "Iya Pak Pendeta." Biasa kan kalau orang sakit apa-apa dibilang, "Iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta, iya Pak Pendeta." Sudah sembuh, dia memang gak merokok lagi. Tapi lama-kelamaan dia gak tahan, dia merokok lagi.
Sampai akhirnya waktu kebaktian pendetanya tanya istrinya, "Bu, gimana bapak kita udah sehat? Apakah dia nggak merokok lagi?" Saudara tahu istrinya jawab apa? Dia bilang, "Di gereja nggak merokok lagi, Pak." Itu pendeta udah mulai mikir, di gereja nggak merokok lagi. Ya iyalah, kalau sempat pun di gereja merokok, dipikirin pendeta ini. Akhirnya karena dia curiga, dia tanya lagi suaminya, "Pak, gimana udah sehat? Udah Pak pendeta? Masih merokok?" "Sekarang enggak Pak pendeta," katanya. Artinya sekarang dia memang enggak merokok, tapi di rumah dia masih merokok. Merokok. Sakit lagi, masuk lagi rumah sakit. Kalau saudara jadi pendeta, diundang istrinya lagi datang doakan ini bapak, saudara mau datang enggak? Mau lah ya. Bapak ini juga datang. Dia berdoa lagi buat bapak ini. Doanya itu lebih kencang dari doa yang pertama. Dia bilang, "Tuhan, sembuhkan bapak ini Tuhan, dalam nama Yesus, sembuhkan bapak ini." Waktu pendeta itu pulang, apa yang terjadi? Bapak itu innal ilahi wa innal ilahi mati. Kalau kejadian seperti ini, kita mungkin akan selalu bertanya, kenapa Tuhan itu nggak tolong? Kenapa waktu kejadian pertama Tuhan tolong? Kenapa waktu kejadian kedua Tuhan nggak tolong? Tuhan ini nggak adil. Nah, itu sering sekali menjadi pertanyaan. Saya sering sekali ditanya seperti itu. Kenapa bapakku seperti ini? Kenapa seperti ini? Nah, Tuhan itu suka melakukan mujizat. Tapi ingat firman Tuhan. Tuhan itu nggak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Tuhan udah kasih firman Tuhan. Tuhan sudah kasih hukum-hukum untuk kita pelajari. Tapi sering sekali kita bilang, kenapa? Nah, saya kasih contoh gini. Kalau misalnya ada anak kita masih kecil, masih beberapa bulan lah. Kalau tiba-tiba malam dia nangis, dia haus. Lalu kita datang, kita peluk dia, kita kasih minum. Terjadi mujizat, ya kan? Itu jam 3 pagi tuh. Besoknya jam 2 pagi, dia nangis lagi. Rupanya dia buang air kecil. Kita langsung datang, mujizat langsung terjadi. Langsung diganti. Besoknya dia mungkin demam. Tinggal nangis saja, mujizat langsung datang. Apa andu sakit, naku, apa andu sakit. Kalau anak kita masih kecil, itu cepat ya, mujizat cepat datang. Bapak Ibu, kalau ada anak kita yang udah 20 tahun, dia mau buang air kecil, dia bilang, "Owe." Apa yang kita lakukan? Masihkah mujizat itu datang? Mungkin masih datang, tapi mujizat yang gini, Gue galang, gue bagain aku 20 tahun. Pergi kau ke kamar mandi sendiri, buka celana sendiri, kencing sendiri. Karena sudah dewasa, karena sudah dikasih tahu. Sama dengan hidup kita. Tadi yang awal mungkin belum dikasih tahu, tapi waktu dikasih tahu nggak mau berubah, nggak mau melakukannya. Tuhan tidak bisa melarang firman-Nya. Hidup ini bukan misteri. Hidup ini bukan nasib. Hidup ini pilihan, Bapak Ibu. Pilihan. Tuhan jelas bilang di firman Tuhan, "Aku mau kita semua hidup di dalam rancangan yang penuh damai sejahtera." Jadi Tuhan mau kita hidup dalam rancangan damai sejahtera. Ini nanti saudara Bapak Ibu, kalau ada waktu di rumah, baca. Mulai praktek. Baca Ulangan pasal 28. Habiskan satu pasal itu. Itu penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Saudara baca nanti ini. Ya, ayat 1-nya, "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya akan kusampaikan kepadamu. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa." Saudara baca ini nanti terus ke bawah itu, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Tapi kuncinya mendengarkan dan melakukan dengan setia. Tapi nanti setelah ayat 15 ke bawahnya 16 dan seterusnya itu berisi dengan kutuk. Kenapa? "Tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu." Dibilang lagi kutuk ini. Artinya kuncinya nggak ada lain,
cuma melakukan. Gimana kita melakukan firman Tuhan kalau kita nggak pernah baca? Itu sebabnya bacalah firman Tuhan. Di Alkitab banyak sekali hukum-hukum. Ada hukum keluarga, ada hukum keuangan. Ada orang tua bilang gini, kenapa ya aku udah rajin melayani Tuhan tapi anakku bodoh-bodoh kali semua, katanya. Jangan-jangan dia nggak hidup dalam hukum keluarga. Firman Tuhan jelas bilang, didiklah anakmu. Tapi dia nggak pernah didik anaknya, tapi dia berharap anaknya pintar. Saya sarankan kepada semua orang-orang tua, jangan pernah mengandalkan, jangan pernah hanya berharap anak saudara dididik di sekolah minggu di tempat ini. Di sini hanya 1 jam kami bisa sampaikan firman Tuhan. Tapi tugas mendidik anak-anak kita itu tugas kita sebagai orang tua. Belajarlah baca firman Tuhan, setelah itu mulai cerita sama anak-anak kita. Anakku, dulu ada Nuh seperti ini. Saya ingat dulu waktu saya kecil, saya juga suka diceritain cerita-cerita seperti itu. Sebelum tidur ada cerita-cerita firman Tuhan. Ada cerita-cerita rakyat yang punya nilai seperti maling kundang. Ayo, firman Tuhan kasih kita hukum, didik anak kita. Didiklah. Ada orang yang seperti itu tadi, saya susah, mungkin dia gak belajar hukum keuangan. Jadi ayolah kita setia melakukan firman Tuhan. Amin. Caranya baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Mulai, kalau nggak bisa 1 fasa, mulailah 1 ayat 1 hari. Mulai beli buku renungan harian. Itu mungkin cuma 5.000-nya. Tapi di situ udah jelas nanti ada 1 lembar 1 hari kita baca. 1 lembar 1 hari kita baca. Bukan saya yang menjamin, tapi firman Tuhan yang menjamin hidup kita pasti bahagia. Saya pribadi ketika saya belajar mempraktekkan baca firman Tuhan, bukan berarti kita lepas dari masalah, enggak. Masalah tetap ada, tapi cara mengatasi masalah itu udah beda. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang seperti pencipta kita inginkan, ayolah kita baca manual book kita, baca Alkitab, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin.